Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita masih di dalam lindungan Tuhan, kita masih tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita walaupun di rumah saja, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau ngajak kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memegang kendali atas setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengingat akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami merindukan Allah juga memulihkan setiap diri kami, relasi kami, dan juga keluarga kami Tuhan. Biarlah lewat ibadah hari ini kami boleh disegarkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali, dan kami boleh membawa sebuah pengharapan yang baru Tuhan untuk menghadapi hari-hari esok juga. Tuhan kiranya pimpin buat kami semua juga yang melayani pada hari ini. Biarlah Kau juga boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau juga memberkati setiap kami yang melayani dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap puji-pujian kami. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap tempat dimanapun kami melihat video ini juga. Ya Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera Allah terus melingkupi kami semua. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh tetap bersemangat, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi saya mau menyapa Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan yang sedang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa walaupun kita masih harus beribadah di rumah, tapi saya percaya dan saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di dalam masa pandemi ini saya percaya bahwa Tuhan juga tidak membiarkan kita sendirian. Karena saya ingat sebuah nats dalam firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biarlah pagi hari ini kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan. Besar dari yang kami harapkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita boleh bertemu tangan di rumah, tidak apa-apa. Bukti dari
sebab Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kita boleh merenungkan kembali di dalam hidup kita. Apakah selama ini kita sudah bersandar kepada Tuhan di dalam setiap masa-masa ini? Apakah Tuhan sudah memberikan engkau sebuah janji-janjinya meskipun di dalam masa kondisi sulit seperti ini? Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu tahu akan seruan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong di dalam hidup kami. Padamu ya Tuhan kami berseru. Yesus, Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kembali kita bisa jumpa bersama dalam ibadah online pada pagi ini. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Kembali kami bisa ibadah bersama-sama secara online. Tuhan, saat ini kami ada di rumah kami atau dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar akan berita firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat keempat, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kembali kita memperingati hari Pentakosta. Bapak Ibu, apa itu hari Pentakosta? Ya, ketika di zaman Perjanjian Lama, bagi orang Yahudi, hari Pentakosta itu adalah hari pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Nah, Bapak Ibu, ketika di zaman orang Kristen, ya, hari Pentakosta ini orang Kristen merubah maknanya, ya. Gereja-gereja di barat maupun gereja-gereja di timur, mereka memperingati hari Pentakosta dengan makna menjadi perayaan peringatan akan turunnya Roh Kudus atas jemaat Kristen di Yerusalem, sebagaimana yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, di mana pada hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia mengirimkan Roh Kudusnya. Jadi Bapak Ibu, ya, sekarang kita memperingati hari Pentakosta ini sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada perbedaan, ya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, orang Yahudi memperingati hari Pentakosta sebagai pencurahan berkat-berkat Allah atas bangsa Israel. Ya, mereka mengucap syukur atas hasil panen gandum. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ya, hari Pentakosta ini diperingati juga sebagai hari pencurahan, ya, berkat-berkat Allah atas orang percaya, yakni turunnya Roh Kudus atas orang percaya di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, pada peristiwa Pentakosta ini kita melihat mulai terbentuk persekutuan orang percaya, mulai terbentuk yang namanya komunitas orang percaya, ya. Diawali dari 120 orang yang hadir, ya. Bapak Ibu bisa baca, ya, ayat-ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, di mana, ya, Alkitab mencatat, ya, di pasal pertama dan pasal kedua ini, ya, ada 120 orang yang hadir, ya. Terus kita melihat ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ya, ketika Petrus berkhotbah, ya, bertambah lagi diceritakan ada 3.000 jiwa, ya. Kita melihat karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa daripada Roh Kudus, gereja ini bertumbuh dan berkembang sampai melebar ke penjuru dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kita melihat gereja hadir di tengah-tengah dunia ini itu tidak terjadi secara kebetulan, bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi gereja hadir di tengah-tengah dunia semata-mata karena karya daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus atas orang percaya, gereja, ya, orang percaya ini atau gereja masih akan terus terjadi sampai saat ini, ya, selama orang percaya atau gereja masih berada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan mengajak kita, ya, memaknai, ya, mengingat lewat hari Pentakosta pada hari ini, mengapa
sebagai orang percaya kita sangat memerlukan Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa? Sebagai orang percaya kita sangat perlu dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39, ya. Saya mengajak kita membuka dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ayat 39. Dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perkataan Petrus, ya, Rasul Petrus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu Roh Kudus? Ya, Bapak Ibu, ternyata ya, tanpa Roh Kudus, saya katakan, ya, orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Firman Tuhan jelas mengatakan, ya, Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Artinya pencurahan Roh Kudus ini masih terjadi sampai saat ini dan sangat diperlukan oleh orang percaya Tuhan dari generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita dikenali ya dengan ada generasi Z, ya, generasi Alpha, ya, dan era digital dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita pernah lupa, ya, tanpa Roh Kudus, ya, semua generasi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, ya, kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari generasi ke generasi, ya. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji ini apa? Tentang pencurahan Roh Kudus itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Artinya generasi-generasi yang belum lahir, yang akan lahir berikutnya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, ya, yang akan percaya Tuhan, orang yang terima Tuhan sebagai juru selamatnya. Kita perlu Roh Kudus. Ingat, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus akan memampukan, ya, setiap kita orang percaya untuk mengerjakan pekerjaan yang melampaui apa yang kita pikirkan. Roh Kudus akan memampukan kita orang percaya untuk melakukan pekerjaan melampaui apa yang kita doakan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menuntun hidup kita, tidak ada perkara mustahil. Nah, Bapak Ibu, ya, yang pertama ingat, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua, karena Roh Kudus ini dia menghibur, ya, dia menyertai, dia menguatkan, dan dia senantiasa menolong kita, orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-26 bagian A dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku, oleh Bapa dalam namaku. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Roh Kudus ini dia adalah Roh penghibur. Dia akan menghibur. Bapak Ibu, dia tidak hanya menghibur kita, tetapi dia juga akan menyertai kita. Ya, saya mengajak kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke atasnya, ya, ayat ke-16 dan 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, seorang penolong, ya, dia menghibur, dia juga menolong kita. Terus dikatakan supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup ini karena dia adalah Roh yang menghibur, yang menyertai, yang menguatkan, dan yang senantiasa menolong kita dalam setiap keadaan, setiap situasi. Jadi Bapak Ibu, kita sangat perlu Roh Kudus, ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini, ya, di
di tengah wabah COVID-19 ini. Saya percaya ketika mungkin kita saat ini sedang gelisah, ya, kita sudah mungkin sebagian di antara kita sudah merasa jenuh, ya, kita merasa kelamaan di rumah, ya, Bapak Ibu, kita sudah bosan dan mungkin kehidupan kita saat ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan akan masa depan. Kita merasa terisolasi dari dunia luar dalam ketidakpastian, terutama dalam hal baik kesehatan maupun kondisi keuangan ekonomi saja. Tapi Bapak Ibu, ingat, hidup ini, ya, kita perlu Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus itu hadir dalam hati kita, karena Roh Kudus itu Dia akan menghibur kita, memberikan kita kekuatan, menguatkan kita. Dia akan menyertai kita dan Dia akan menolong kita. Bapak Ibu, ya, saya percaya ketika kita buka hati, ya, Roh Kudus itu akan hadir di dalam hati kita. Karena Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi dari Tritunggal, pribadi dari Allah Bapa dan Allah Anak, dan Dia adalah Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus ini bukan bicara Dia urapan, ya. Banyak orang berpikir Roh Kudus ini bicara anointing atau urapan. Tidak demikian Bapak Ibu, tetapi Dia adalah suatu pribadi yang hidup. Dia adalah bagian dari Allah Bapa, Allah Anak, dan kita kenal Allah Roh Kudus, bagian dari Tritunggal. Dia pribadi yang sanggup menghibur, menguatkan, menyertai dan menolong kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa dalam hidup kita saat ini kita sangat memerlukan, membutuhkan daripada Roh Kudus? Yang ketiga, kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, ya, kepada kita, ya. Dia dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu apa? Yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, ya, memberikan kuasa. Di dalam bahasa Yunani, kuasa ini yaitu dunamos, ya. Tuhan akan memberikan kuasa dunamos ini kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu, dunamos atau power atau kuasa ini adalah suatu kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar kekuatan atau kemampuan, ya, yang mungkin menurut apa yang manusia pikirkan, yang menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi dunamos atau kuasa ini adalah kuasa yang bekerja dan bertindak, ya. Suatu kuasa yang bekerja, yang bertindak, yang sifatnya sangat aktif Bapak Ibu, ya. Dia tidak hanya sekedar kita tahu dia suatu kekuatan atau kemampuan, tetapi dia adalah kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak secara aktif, memberikan keberanian bagi orang percaya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan tentang karya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, kita perlu Roh Kudus karena Dia memberikan kita kuasa atau dunamos, memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, ya, dan menyaksikan karya Tuhan, untuk kita banyak memuridkan orang menjadi murid-murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus karena di situ ada dunamos, ada kuasa Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita? Bapak Ibu, kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 14, kita kembali pasal 14 ayat 26 tadi kita bacakan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita karena Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar. Bapak Ibu, ketika kita
memerlukan pertolongan Tuhan, atau saat-saat mungkin kita pernah akan berbuat dosa, Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang pernah kita dengar, sehingga ketika butuh pertolongan kita dikuatkan. Ketika kita akan berbuat dosa, kita tidak jadi berbuat dosa, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman yang sudah pernah kita dengar atau yang pernah kita baca. Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan timbulnya iman dan akan membuat kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan, tidak takut kepada masalah apapun yang ada dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, kita memerlukan Roh Kudus karena Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang pernah kita dengar. Bapak Ibu, dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, ya, kalau kita punya anak, ya, anak kita mungkin sering kita kasih nasihat. Ya, seorang anak butuh nasihat dari orang tuanya. Ya, butuh diingatkan oleh orang tuanya. Ya, suami istri, ya, dalam hidup sehari-hari kita perlu saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus dia senantiasa dikatakan, ya, mengingatkan kita, ya, dia senantiasa mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah pernah kita dengar tentang firman Tuhan dan apa yang telah pernah kita baca dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini yang mengingatkan kita, yang mengajar kita. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini? Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Injil Yohanes 16 ayat 13, saya bacakan. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, firman ini mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini? Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, bukan kepada satu atau dua kebenaran saja. Sering terjadi orang Kristen hanya melihat satu kebenaran saja, hanya menyelidiki satu kebenaran, dan itu terkadang terlalu jauh. Akhirnya membuka kemungkinan terjadi kesalahan, terjadi penyesatan. Tetapi peran Roh Kudus tidak membawa kita kepada kesesatan. Roh Kudus tidak membawa kita kepada kesalahan. Roh Kudus tidak membawa kita kepada dosa, tetapi Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Firman Tuhan berkata, Dia akan membawa kita kepada, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan satu dua kebenaran, seluruh kebenaran yang sifatnya utuh. Nah, Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus karena Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Terus kita mau baca lagi di dalam ayat 13 bagian terakhir dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Roh Kudus akan menolong kita, ya. Kita akan, artinya kita dituntun, dibawa kepada suatu masa depan. Artinya kita tidak takut, Bapak Ibu, akan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan itu dengan jelas, karena Roh Kudus akan menyatakannya kepada kita, Bapak Ibu. Makanya dikatakan, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat saat ini yang terjadi, ya, wabah di sekitar kita, ya, kita mengenal mulai ada istilah-istilah, ya, new normal, ya, akan ada kehidupan pola baru di dunia ini, dan kita
kita melihat juga ya, mungkin ada kabar juga menyatakan akan terjadi kalau yang tidak kuat fisiknya ya, atau yang daya tahan tubuhnya lemah atau punya penyakit bawaan, mungkin mereka tidak bisa bertahan. Terus juga ada kabar mengatakan kalau generasi yang sehat ya, mereka kuat ya, mereka tidak ada penyakit bawaan, imunitas tubuhnya kuat, mereka akan bertahan di dalam dunia ini. Dan ada kabar juga akan akhir, mungkin ada yang hilang, ada yang pergi, tapi juga akan akhir generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi baru yang tingkat imunitas tubuhnya lebih kuat. Tetapi Bapak Ibu, kabar apapun yang kita dengar saat ini, baik mungkin ada yang menakutkan, ada yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, Bapak Ibu. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, apapun yang akan terjadi di depan sana, ya, mungkin banyak hal yang kita dengar, analisa dari manusia, ya, dari pakar kesehatan dan sebagainya yang sudah kita dengar. Tapi Bapak Ibu, ya, ingat, ya, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada masa depan itu dengan tidak takut akan apa yang akan terjadi di masa depan itu. Karena Roh Kudus akan menyingkapkan apa yang akan terjadi di masa depan itu dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan, ya. Hidup kita selalu berkemenangan di era manapun kita hidup. Saya percaya ya, apapun yang akan terjadi di masa depan itu, Roh Kudus itu yang senantiasa akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, hari ini adalah hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Kita peringati, dan saya percaya hari ini tidak hanya sekedar hari Pentakosta ini hanya suatu peringatan saja, tetapi kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus ini masih terjadi saat ini bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dari generasi ke generasi terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, ingat, kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, karena Roh Kudus menghibur, menyertai, menguatkan dan senantiasa menolong kita. Yang ketiga, Allah memberikan kuasa, ya, atau naos kepada kita orang yang percaya untuk berani menjadi saksinya, untuk berani menyaksikan karya Tuhan Yesus. Yang keempat, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada setiap firman yang pernah kita dengar ataupun yang pernah kita baca. Yang terakhir, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita tidak takut melangkah apapun yang akan terjadi di masa depan. Kita percaya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sekian Bapak Ibu firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari saya mengajak kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan, yaitu pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.
firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi ini Bapa. Hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus, gereja lahir, gereja ada di tengah-tengah dunia ini, semua karena karya daripada Roh Kudus. Dan kami ada, Tuhan, semua karena kerja Roh Kudus. Tuhan Yesus, pagi ini lewat firman-Mu mengingatkan kepada kami sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, tolong kami dalam hidup ini Tuhan. Jangan kami mengandalkan kekuatan kami, tapi kami senantiasa mengandalkan Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kalau saat ini mungkin kami sedang gelisah, kami sedang sedih, kami sedang cemas, kami sedang takut, khawatir. Mungkin saat ini kami merasa sudah jenuh karena sudah kelamaan di rumah. Tapi Tuhan, ingatkan kami, Roh Kudus senantiasa menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami, menyertai kami Bapa, sampai kesudahan alam ini. Ajar kami percaya Tuhan, karena Roh Kudus ini adalah suatu pribadi daripada Allah Bapa, Allah Anak. Dia adalah bagian daripada Tritunggal. Dia adalah suatu pribadi yang hidup, yang senantiasa akan menghibur kami, menguatkan, menolong kami. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus Bapa dalam hidup ini, karena Tuhan akan memberikan kami kuasa dinamos untuk berani kami Tuhan bekerja, bertindak, berani menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu senantiasa akan mengingatkan kami Tuhan akan setiap firman yang kami dengar. Dalam Roh Kudus itu kami percaya juga akan senantiasa menginsafkan kami juga akan setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Dan kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu akan senantiasa membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak tersesat. Dan kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami berani berjalan di masa depan tanpa kami takut, karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan kesehatan mereka, Engkau beri mereka tubuh yang sehat senantiasa. Engkau berkati keluarga mereka, orang tua, baik bapak, ibu, anak-anak, semua Tuhan berkati. Engkau berkati juga Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan cukupi semua kebutuhan yang mereka perlukan Bapak. Dan Tuhan, hamba juga berdoa, Engkau tolong juga Tuhan saat ini untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan tolong biar khususnya saat ini untuk wabah COVID-19 ini untuk segera berlalu dari Indonesia. Biar kami percaya wabah ini Tuhan segera hilang dari Indonesia ini, malah dari seluruh permukaan bumi juga. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara kami, rumah sakit, dokter juga yang menangani wabah corona ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka semua Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.